Bapak. Bapak RT sudah hadir, alhamdulillah. Ya. Baik, kalau gitu saya mulai acara webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa para peserta webinar semuanya. Selamat siang dan juga selamat bergabung di Zoom meeting kami kepada para peserta yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karena berkat kesehatannya sehingga kita bisa berkumpul dan dipertemukan secara virtual dalam webinar Hak Warga Mendapatkan Peran Publik dalam Masa Pandemi. Semoga kita tetap sehat selalu di tengah pandemi yang sedang melanda. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam kegiatan webinar ini alhamdulillah telah hadir pula yang terhormat Bapak Muhammad Hoirul Anwar, SOS MSI, selaku dosen administrasi publik dan juga sebagai dosen pembimbing lapangan dari kelompok 7 ANUMJ. Selanjutnya yang terhormat pada Bapak Asnawi Rijin selaku mitra dan juga ketua RT 003. Assalamualaikum Mbak Asnawi. Assalamualaikum Pak. Ya, Taman Sari 1 nomor 74 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan. Serta yang terhormat kepada peserta webinar yang pada siang hari ini berbahagia. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Berliana dari program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UMJ. Di sini saya berkesempatan menjadi moderator untuk memandu jalannya acara webinar ini yang dilakukan oleh kelompok 7 KKN UMJ yang pada siang ini melaksanakan webinar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, acara selanjutnya kita lanjutkan yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hoirul Anwar, SOS MSI, selaku sebagai dosen pembimbing lapangan dari kelompok 7 KKN UMJ. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil azim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah rahmat-Nya. Alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini kita diberikan kesehatan. Dengan kesehatan inilah kita bisa beraktivitas, menikmati segala yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Dan moga-moga syukur kita itu menjadi bekal yang baik dan mencari bekal yang terbaik bagi kehidupan kita saat ini dan juga kehidupan kita setelah mati nanti. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke Rasulullah SAW. Semoga Allah mencatat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin. Yang saya hormati Pak Asnawi, izin Pak Asnawi, anak-anak saya, adik-adik saya, teman-teman saya yang sedang ber-KKN di lingkungan Bapak, semoga teman-teman ini diterima dengan baik. Harusnya ini pada hari pertama teman-teman datang, saya langsung izin ke Pak Asmawi dulu ini. Harus silaturahim dulu ke Pak Asmawi untuk mengantarkan teman-teman. Biasanya kita waktu sebelum online KKN online ini, saya selalu mengantarkan langsung ke teman-teman ke lokasi teman-teman ini KKN karena kondisi
pandemi ini KKN kita sudah 2 tahun ini dilakukan secara online, maka kehadiran fisik memang sangat dibatasi, apalagi dalam kondisi yang saat ini, kecuali hanya hal-hal yang sangat perlu saja, kehadiran fisik itu diperkenankan dan harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tentu ini menjadi bagian dari tantangan, meskipun sedikit-sedikit ada hambatan, namun demikian dengan keterbukaan Bapak dan warga, kami ucapkan sangat terima kasih telah menerima teman-teman KKN ini dengan segala fasilitasnya, dan moga-moga keberadaan teman-teman ini bisa belajar dengan baik di masyarakat dan bisa memberikan bagian dari sedikit ilmu dan manfaat yang diberikan, yang selama ini ditempuh di bangku kuliah untuk di-share kepada masyarakat, dan moga-moga ini menjadi bagian dari pengabdian teman-teman kami di kampus kepada masyarakat. Yang kedua, tentu saya atas nama pribadi, atas nama kampus, di samping mengucapkan terima kasih, juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila teman-teman saya, adik-adik saya, mahasiswa ini ketika KKN ada sesuatu yang tidak berkenan di Pak Asmawi atau di seluruh warga, yang kemudian kami berharap tidak ada satupun yang seperti itu, namun demikian tentu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, oleh karena kami mohon maaf, kiranya nanti ada sesuatu yang perlu disampaikan langsung saja, nanti HP saya juga bisa diakses ketika Bapak dan warga ada sesuatu yang bisa yang perlu dikomunikasikan dengan saya sebagai DPL, bisa langsung kontak ke saya untuk bersama-sama mencari solusi atas kondisi faktual di lapangan terkait dengan pelaksanaan KKN ini. KKN ini akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 bulan Agustus, jadi selama 1 bulan penuh. Tentu dalam 1 bulan ini, kalau kita kan banyak, kayaknya agak berat. Tapi setidak-tidaknya, moga-moga ada tanda peninggalan, kenang-kenangan yang menjadikan bagian dari adik-adik kita KKN ini sebagai keluarga besar di lingkungan Pak Asmawi dan warga. Mohon kiranya kehadiran kami menjadi bagian dari keluarga baru di lingkungan Pak Asmawi dan warga, dan ketika nanti insya Allah kalau ada ya silaturahmi di lain waktu setelah pandemi ini berakhir, kita bisa langsung bersilaturahmi, menjalin hubungan secara baik, dan moga-moga nanti bagian dari mahasiswa-mahasiswa kami ini ada yang sukses dan membawa kesuksesan itu bagian dari inspirasi bagi warga dan juga berbagi dengan warga, dan itulah harapan kami, tentu dengan doa sekali lagi, dengan doa dari Pak Asmawi dan warga, moga-moga teman-teman ini sukses menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Sebagai sambutan pengantar, saya cukupkan, sekali lagi mohon maaf, dan ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan dari kampus kami kepada Pak Asmawi dan warga yang telah menerima teman-teman KKN di lingkungan Bapak sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian, Mbak Berliana. Billahi taufik, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan Pak. Selanjutnya, sambutan yang kedua itu akan disampaikan oleh Bapak Asnawi Rijin selaku mitra dan juga Ketua RT 003 kepada Bapak. Masih di mute, Bapak? Mohon di mute dulu Pak. Mic-nya mohon di mute dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen Universitas Muhammadiyah Bapak Muhammad Khairul Anwar,
beserta mahasiswanya yang hadir dalam virtual ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani yang namanya KKN di wilayah kami, yaitu wilayah RT 003 RW 03 Karangtengah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mempercayakan tempat kami atau wilayah kami di Karangtengah yang kebetulan kedatangan pada mahasiswa ini, mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di tempat kami ber-KKN di sini, ini kebetulan berbarengan dengan COVID-19, Pak. Jadi kita tidak leluasa untuk bergerak untuk lebih luas lagi. Sebetulnya wilayah saya RT 03 itu luas, Pak. Sampai ke depan jalan sana, kalau Bapak tahu itu di wilayah saya. Ini yang saya bawa teman-teman mahasiswa ini cuma sebagian saja di lokasi saya, Pak. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kunjungan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah ini membawa berkah kepada warga yang ada di sini, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Mudah-mudahan dengan kunjungan adik-adik sini ini adalah kepercayaan buat saya. Teman-teman sudah melaksanakan yang namanya penyemprotan disinfektan di wilayah kami dan juga mengajarkan kepada masyarakat yang ada di sini mengenai cuci tangan yang benar, serta banyak yang hal-hal yang teman-teman lakukan di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, warga di sini, dan juga kepada teman-teman mahasiswi yang hadir pada acara KKN di tempat kami. Saya rasa saya mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Sudah dapat kepercayaan untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah untuk kunjung ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Dari saya, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnawi atas sambutan yang telah disampaikan, Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa aturan yang harus dipatuhi saat webinar berlangsung. Yang pertama, itu peserta diwajibkan bersikap sopan dan santun. Kedua, peserta diwajibkan menyalakan kamera atau on-cam untuk menghargai pembicara atau narasumber selama acara berlangsung. Yang ketiga, ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan dengan fitur raise hand yang telah tersedia di layar masing-masing pada aplikasi Zoom Meeting, dan tidak menyampaikan pertanyaan sebelum moderator meminta untuk mempersilahkan pertanyaan. Berikut aturan yang telah saya sampaikan yang harus dipatuhi oleh para peserta webinar pada siang kali ini. Selanjutnya, di acara webinar kita kali ini terdapat dua sesi. Pertama, sesi pemaparan materi. Yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab atau diskusi. Baik, teman, marilah kita mulai sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, Bapak izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Hoirul Anwar, lahir di Surabaya pada 6 Januari pada tahun 1965.
Tinggal di Kluster Euforia, Kota Harapan Indah, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman kerja beliau sudah cukup banyak. Salah satunya yaitu pernah menjadi pada tahun 2016 sampai 2018 pernah menjadi konsultan, dan pada tahun 2017 sampai 2018 pernah menjadi tim ahli. Pada tahun 2011 sampai 2016 beliau pernah menjadi anggota komisaris dari Ombudsman Republik Indonesia. Pada tahun 2006 sampai 2011 beliau pernah menjadi Ketua Komisi Pelayanan Publik. Pada tahun 1994 sampai 2016 beliau pernah menjadi dosen juga di Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan beliau pada tahun 1976 sampai 1982 beliau pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al-Islah Surabaya. Pada tahun 1982 sampai 1985 beliau pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 17 Surabaya. Pada tahun 1985 sampai 1988 beliau juga pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 16 Surabaya. Pada tahun 1988 sampai tahun 1993 beliau pernah mengenyam di Universitas Airlangga. Pada tahun 1996 sampai 1999 beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya. Organisasi yang pernah diikuti oleh Bapak Muhammad Khairul Anwar cukup banyak juga. Salah satunya ialah pernah menjadi pada tahun 2014 sampai 2019 pernah menjadi Ketua Yayasan Masjid Raya Kota Harapan Indah. Pada tahun 2001 sampai 2006 juga pernah menjadi Ketua Yayasan Pengembangan SDM Indonesia. Pada tahun 2001 sampai 2006 beliau juga pernah menjadi Sekretaris Bidang Ekonomi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Pada tahun 1999 sampai sekarang beliau menjadi anggota di IP Wilayah Malang. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR pada tahun 1991 sampai 1992. Beliau juga pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara UNAIR pada tahun 1989 sampai 1991. Berikut CV pemateri yang telah saya paparkan. Kepada Bapak Muhammad Khairul Anwar, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mbak Berliana. Alhamdulillah Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah rahmat-Nya kita bisa menikmati nikmat sehat ini. Langsung ke materi Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi nanti Mbak Berliana ya yang share screen di materi ini. Atau saya yang ini? Iya, Bapak. Sudah tampil kah? Terserah Bapak. Mau saya atau Bapak, terserah Bapak. Nah, ini saya sudah share screen. Nah. Masih loading. Saya tidak diberi akses Mbak Berliana ini. Kalau begitu saya saja ya Pak. Ya adminnya tolong ini karena saya nggak dikasih akses ini, disable partisipan share screen, jadi saya nggak dikasih akses. Silakan, yang itu Mbak Berliana aja. Baik, Pak. Menunggu paparan
yang perlu saya sampaikan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, pelayanan publik itu bagian dari hak dasar warga negara. Dan saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Yas Rashid waktu itu dalam pengukuhan guru besar beliau di Institut Ilmu Pemerintahan. Beliau menyampaikan bahwa tugas negara itu ada 4, minimal ada 4. Yang pertama, tugas negara itu adalah melayani masyarakat. Itu bagian dari tugas pokoknya negara, yaitu melayani. Nah, melayani itu buahnya adalah yang disebut dengan keadilan. Jadi adil. Ya, kalau kemudian negara sudah melaksanakan tugas utamanya itu melayani masyarakat, maka yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah rasa keadilan yang didapat karena pelayanan yang diberikan oleh negara. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan itu buahnya adalah makmur. Karena kalau kita bicara pembangunan, maka kaitan dengan konteks ini adalah pertumbuhan ekonomi. Maka dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, adanya kesempatan kerja, adanya pendapatan, kemudian dari pendapatan itulah masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan makmur. Makmur didefinisikan sebagai masyarakat berkemampuan, ya, bahasanya berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang ketiga, melakukan namanya pemberdayaan. Ya, pemberdayaan itu buahnya adalah kemandirian. Sebagaimana kita pahami, negara atau masyarakat yang mandiri, mandiri itu ya kemampuannya tumbuh dari dirinya tanpa ada ketergantungan dari orang lain. Maka dengan kemandirian itu masyarakat di sisi yang lain dikaitkan dengan tadi berkemampuan memenuhi kehidupan secara ekonomi, tapi juga berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang lain yang kemudian itu menjadikan masyarakat yang mandiri yang mampu mengaktualisasikan hal-hal yang kaitan dengan tugas atau kewajiban dan hak-haknya. Masyarakat yang mandiri itu masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat itu dalam konteks bahasa agama akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya 3 tugas pokok itu, dan yang keempat kalau kita mengenal tugas pokok selain pembangunan, kemudian pelayanan, kemudian pemberdayaan, ya, tentu tugas yang lain adalah dikaitkan dengan jaminan. Ya, jaminan dari negara terkait dengan hak-hak dasar. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara pelayanan publik, mohon bisa share screen-nya Mbak Berliana. Materinya belum. Iya Pak, sebentar. Masih belum terlihat, di teman-teman juga masih belum terlihat di Bapak sekalian? Oke, ini baru. Oke, apa itu pelayanan publik? Pertanyaannya, apa itu pelayanan publik? Ya, secara definisi di dalam undang-undang, langsung saja Mbak Beliana klik lagi ya, biar keluar itunya. Diklik aja Mbak Beliana. Oke. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi ada kata di situ warga negara dan penduduk. Dibedakan antara warga negara dan penduduk. Warga negara adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan baik KTP maupun paspor kalau dia tinggal di luar negeri. Penduduk ya,
itu adalah semua orang, baik warga negara maupun yang bukan warga negara yang tinggal di Indonesia. Itu sebetulnya penduduk. Ya, itu beda pemaknaannya. Sehingga pelayanan publik tidak hanya oleh warga negara diberikan kepada warga negara, tapi juga kepada penduduk. Jadi warga negara asing pun yang tinggal di Indonesia wajib dilayani oleh negara, ya, di mana dia bertempat tinggal. Itu bagian dari universalitas dari apa yang disebut dengan kemanusiaan, sehingga negara dalam melayani baik warga negara maupun penduduknya itu punya ketentuan-ketentuan yang itu kemudian menjadi dasar atau menjadi standar bagi negara-negara di seluruh dunia di dalam memberikan pelayanan baik kepada warganya maupun kepada warga negara asing yang tinggal di negaranya. Lanjut, Mbak. Oke, ini salah satu contoh pelayanan di bidang kesehatan. Lanjut, Mbak. Ini dikaitkan dengan administrasi, ya, pengurusan KTP dan lain-lain. Lanjut, Mbak. Ini dikaitkan dengan fasilitas publik, trotoar dan lain-lain. Silakan, Mbak. Lanjut. Nah, ini dikaitkan dengan konteks, ya. Konteks dari layanan kesehatan, ini juga layanan untuk masyarakat miskin misalnya. Ya. Lanjut. Ini dikaitkan dengan contoh administrasi, ini dengan contoh surat kematian. Ini juga menjadi layanan negara, jadi tidak hanya orang yang baru lahir mendapatkan akta kelahiran, yang mati pun mendapatkan akta kematian atau surat keterangan kematian. Ya. Lanjut. Ini adalah layanan administrasi yang lain dikaitkan dengan barang publik, contohnya tadi itu termasuk ya, jadi jasa publik, ini ada kereta api, administrasi, ini ada sertifikat, ada paspor, ada KTP dan lain-lain. Ya. Lanjut, Mbak. Nah, saya ingin menyampaikan dikaitkan dengan pandemi. Ya. Ini data pandemi kita yang kemarin kita saksikan. Bahwa yang slide berikutnya, Mbak, mungkin agak lebih jelas. Slide berikutnya, lanjut. Nah, ini adalah konteks di Indonesia yang sudah terpapar itu hampir 3 juta, ya, per kemarin ya data saya upload. Jadi 2.983.830 yang sudah terpapar. Meskipun yang sembuh sudah banyak, yaitu 2.356. Kasus aktif yang saat ini ada di Indonesia itu 549.694. Yang meninggal tercatat adalah 77.583. Sangat tinggi. Nah, bagaimana seberapa kontribusi ya, kontribusi di DKI misalnya. Ini juga kondisinya juga sangat besar ternyata ya. Ini konteks, ini kasus positif ya, kasus positif yang data yang di sebelahnya, yang dirawat itu ada 17.000, yang sembuh itu ini di DKI ya. Yang di DKI sendiri menyumbangkan 763.000. Ya, hampir ini besar sekali. Kalau hitungan persentase ya sekitar 25% lah kalau kita bicara dari sisi kontribusi DKI terhadap nasional, angka nasional. Yang dirawat 17.000, yang sembuh 662.000, yang meninggal 10.600 ya. Isolasi mandiri 72.000. Itu adalah kondisi DKI. Oke, lanjut, Mbak. Ini konteks DKI ya, kaitan dengan salah satu hak-hak yang ada di informasi di DKI, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi. DKI memberikan banyak fasilitas berupa sistem informasi online yang di expose ya, dipublish oleh pemerintah DKI dikaitkan dengan informasi-informasi yang boleh jadi itu dibutuhkan oleh masyarakat, maka masyarakat dapat mengakses melalui banyak fitur ya, melalui banyak fitur.
Jadi ada namanya clue, ada namanya respon cepat, CRM, ya, dan lain-lain. Lanjut, Mbak. Saya ingin membahas tentang hak warga di dalam konteks pelayanan publik. Kita mulai dari apa sih itu pelayanan, khususnya pelayanan prima. Saya hanya memberikan catatan sedikit saja. Service excellence adalah pelayanan yang diberikan oleh seluruh unit secara terpadu, baik di front office maupun di back office, sehingga harapan masyarakat dapat dipuaskan. Jadi excellent service, salah satu cirinya adalah bernilai tambah. Bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita ini pelayanan prima, itu bukan hanya sekedar melayani. Sekali lagi, bukan hanya sekedar melayani. Mohon maaf mungkin Pak Asmawi di dalam konteks RT, pelayan prima itu bahkan bisa menyangkut hal yang sangat personal misalnya. Kalau di RT sangat mungkin terjadi. Ya, karena kaitan dengan melayani masyarakat secara langsung. Ya. Kalau di pelayanan publik sekarang, nilai tambah tidak dikaitkan hanya seperti kemarin itu personal, enggak, tapi lebih kepada nilai tambah itu dikaitkan dengan kecepatannya, ya, kehandalannya, ya, dan kemudian kemampuan sistem untuk kemudian melacak seberapa pelayanan itu berproses. Katanya keterbukaan. Ya. Jadi pelayanan yang diminta oleh masyarakat sekarang ini hampir semua pelayanan itu ada online system. Ya. Baik kaitan dengan pelayanan administrasi kewarganegaraan maupun dikaitkan dengan ekonomi. Misalnya kita kenal dengan layanan melalui single submission, ya, OSS, one single submission, satu pintu untuk pelayanan publik. Jadi melalui one single submission. Jadi satu akses itu diberikan oleh pemerintah baik pusat sampai ke daerah, sehingga kemudian mengupload seluruh datanya segala macam, semua informasi ada di situ. Nah, ini dikaitkan dengan pelayanan yang prima. Salah satu cirinya tadi itu bernilai tambah. Nilai tambahnya diantaranya adalah posisi kepastian itu ada jaminannya. Berikutnya Mbak, ini karena waktu juga nanti kita nggak panjang, ini Zoom-nya berapa menit? Mbak Berliana, kita punya berapa waktu untuk paparan ini? Untuk di jadwal sih Pak sampai jam 3, cuma untuk pemaparan materi 45 Zoom kita menit, sampai Pak. jam 3, bisa? Bisa Pak. Oke, siap. Kalau begitu siap, mantap. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kembali ke layarnya. Jadi kalau kita bicarakan pelayanan publik itu ada namanya panggung, ya, dikaitkan dengan kayak panggung teater. Ada namanya panggung depan, panggung tengah, dan panggung belakang. Yang disebut panggung depan itu dikaitkan dengan yang disebut dengan front office, ya, frontliner. Nah, kaitan dengan konteks ini, masyarakat, ya, tadi panggung depan sebelumnya itu adalah masyarakat datang, ya, kemudian dia bertatapan dengan frontliner. Frontliner sekarang adalah dalam bentuk sistem online. Ya, kemudian ada namanya back office. Back office adalah sistem proses yang dikembangkan. Di dalam setiap pelayanan publik, karena ini ada dua konteks, ya, bahwa kemudian ada yang disebut dengan ekspektasi dan ada yang disebut dengan persepsi. Nah, teori ekspektasi atau ekspektasi teori, disebut dengan expectation theory, itu kemudian memberikan satu definisi bahwa kepuasan seseorang itu sebanding dengan ekspektasinya. Semakin tinggi ekspektasinya, ya bahasanya kalau kemudian kebalikannya, semakin tidak terpuaskan atau semakin tidak terpenuhi ekspektasinya, semakin kecewa. Jadi kalau ekspektasi kepuasannya sebanding dan atau sebaliknya. Jadi kalau semakin tinggi ekspektasinya, ya, ketika dia mendapatkan pelayanan tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya kekecewaannya sama dengan tingkat ekspektasinya itu. Saya pernah ada penelitian, ya, satu survei yang kami lakukan di beberapa kota.
Waktu itu kita lakukan di 15 kota kabupaten, ya. Bahkan kami kemarin waktu saya di Ombudsman sebagai penanggung jawab kegiatan ini di lebih dari 100 kota kabupaten, ya, dan di seluruh provinsi. Ada kaitan dengan ekspektasi, ada layanan publik itu biasa-biasa saja. Tapi tingkat kepuasan masyarakatnya itu tinggi. Kenapa? Karena ekspektasinya rendah. Dari awal masyarakat ekspektasinya sudah rendah. Jadi bukan yang diminta layanan yang bagaimana, enggak. Cukup dilayani oleh pelayanan penyelenggara pelayanan publik biasa-biasa saja dia diterima. Maka semua hasil pelayanannya diterima dengan baik, apapun itu bentuknya. Jadi itulah hebatnya orang Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di negara-negara maju, mohon maaf ya, di negara-negara maju, di negara-negara yang sudah berkembang, orangnya itu jauh lebih cerewet daripada orang Indonesia. Orang-orang Barat itu, orang-orang yang nggak harus Barat, di Singapura, ya, di Malaysia, di beberapa distrik, ya, di beberapa tempat, kalau kita ngomong di China, itu bagian dari negara yang sudah maju tingkat pelayanan publiknya, di Hong Kong, di Taiwan, ya, beberapa tempat yang pernah saya kunjungi di Australia, gitu ya. Apalagi kalau di Eropa, ya, saya waktu itu kena ke Swiss, ya, dan di beberapa negara di sekitar itu. Kemudian di Amerika, gitu, beberapa negara yang memang sudah maju, Kanada, itu posisinya pelayanan itu begitu menjadi tolak ukur kepada pemerintah terkait dengan kepuasan masyarakatnya. Masyarakat itu di Hong Kong misalnya, penduduknya itu cuma 15.000. Anda tahu berapa pengaduannya? Penduduknya itu cuma 15 juta. Pengaduannya itu puluhan ribu. Hampir mendekati angka di 100.000 pengaduan. Sebegitu luar biasanya. Jadi sekecil apapun itu diadukan oleh masyarakat. Jadi semakin banyak kita menyampaikan pengaduan, itu bukan kemudian menilai baik buruk, tapi lebih kepada itu dikaitkan dengan nanti perhatian pemerintah dan meningkatkan terus pelayanan publiknya kalau tidak ada, karena masyarakatnya berkembang terus. Yang sekarang baik kemarin mungkin, ya, yang sekarang baik besok mungkin belum baik. Begitulah terus berkembang kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat pemerintah harus bisa dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang itu, ya dia juga harus berkembang, itu posisinya. Jadi dengan model seperti ini, maka pemerintah, penyelenggara, bukan hanya pemerintah, penyelenggara pelayanan publik itu bisa saja pemerintah negara, bisa saja, ya, dikaitkan negara memberikan kepada swasta. Loh, kok bisa? Bisa. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, rumah sakit apa negara saja yang menyelenggarakan, negeri-negeri saya rumah sakit negara, rumah sakit daerah? Enggak. Banyak rumah sakit swasta. Sekolah sama dengan UMJ, ya, Muhammadiyah mendirikan sekian banyak universitas dan sekolah tinggi. Kalau Muhammadiyah sendiri saja ada 170 lebih universitas dan sekolah tinggi, ya, sehingga posisinya apalagi SD, SMP dan sebagainya. Jadi swasta yang diberikan hak oleh negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik itu disebut dengan penyelenggara pelayanan publik dan wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lanjut, Mbak. Ini adalah moment of truth, bahasa kita ini adalah tempat-tempat, ya, di mana kita menanam kepercayaan itu, ya. Jadi tidak hanya tampilan yang enggak, aja satpamnya bagaimana, customer service-nya bagaimana, ini kontak bank ya misalnya, tellernya bagaimana, kontak marketingnya bagaimana, toiletnya bagaimana, musolanya bagaimana, ya, security-nya bagaimana, bahkan lahan parkirnya bagaimana. Saya pernah mendapati pelayanan publik itu bagus benar, ya, pelayanan publik. Rusaknya hanya gara-gara diparkir. Ketika si masyarakat ini pulang dan kemudian bertengkar dengan si tukang parkirnya, maka rusak semua nilai positif yang dia dapatkan dari pelayanan tadi. Ya.
Jadi hanya tukang parkir. Maka tukang parkir tidak bisa dikecualikan. Itu bukan tanggung jawab kami, nggak bisa seperti itu. Kalau itu bagian dari wilayah pelayanan publik, maka itu menjadi tanggung jawab dan itu harus menjadi bagian stakeholder utama untuk menjadi tempat di mana masyarakat percaya bahwa pelayanan publik itu dilaksanakan dengan baik. Lanjut, Mbak. Nah, ini dikaitkan dengan hak. Saya tidak terlalu banyak di sini. Penyelenggara menurut undang-undang ini, khususnya di pasal 14 punya hak. Haknya itu apa? Ini, ya, memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain. Jadi nggak boleh dihambat dengan dalih apapun. Kewenangan sudah diberikan oleh negara kepada instansi-instansi pemberi layanan. Hak-hak itu harus dijamin, ya, bisa dilaksanakan sebagaimana kewenangan itu diterima oleh penyelenggara. Jadi tidak ada kewenangan yang sudah diberikan itu kemudian boleh diganggu oleh pihak lain. Itu salah satunya, itu sudah haknya. Ya, yang lain-lain nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut aja Mbak, karena waktu juga. Jadi ada haknya, tapi ada kewajibannya. Di pasal 15, di pasal selanjutnya ada kewajiban di undang-undang itu. Kewajiban penyelenggara publik diantaranya menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Ini yang penting. Jadi hak masyarakat di dalam pelayanan publik di masa pandemi ini bahkan ya di masa normal saja ini kewajiban. Standar itu apa sih? Minimal nanti ada kaitan dengan standar itu yang kita kenal apa? Waktu. Kalau pelayanan itu sehari, ya sehari saja. Kalau pelayanan itu gratis, ya gratiskan saja. Jadi tidak kemudian pelayanan yang katanya gratis, tapi masih ada uang terima kasih misalnya, gitu ya. Itu bukan lagi, itu namanya semua tarif layanan. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menyinggung siapapun maksud saya, tapi semua tarif, semua katakanlah biaya layanan publik itu ya, ketentuannya harus dipublish. Bayar nggak bayarnya, berapa harinya, ya, persyaratannya, semua itu harus diumumkan dan masyarakat tahu. Jadi tidak kemudian dulu seringkali masyarakat yang datang belum tahu ya persyaratan-persyaratan sehingga datang masih kurang inilah, kurang itulah, ujung-ujungnya apa kemudian bisa saya bantu, nah gitu. Nah, kalau dibantu ya tentu dengan jalur khusus, maka biayanya jadi khusus. Yang nggak berbayar pun jadi berbayar. Mohon maaf, saya tidak bermaksud sama sekali. KTP yang gratis pun itu bisa saja berbayar gajinya. Saya tidak menyanggung siapapun. Mohon maaf ya. Zaman sekolah di DKI kemarin sampai hari ini, ya, apalagi hari ini, yang kemudian harus warga DKI misalnya, maka masyarakat di luar DKI mau tidak mau yang ingin anaknya sekolah di DKI harus mengurus, ya paling tidak semuanya numpang, ya numpang kakak. Numpang kakak yang saya tahu, mohon maaf, paling rendah kalau diurus sendiri itu di kisaran 300 sampai 500 ribu. Kalau all in biasanya jasa, ya bagi yang ngurus segala macam semuanya itu di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta untuk numpang kakak. Dulu sebelum sekarang ada pembatasan dulu setengah tahun, sekarang 1 tahun sebelumnya. Dulu bahkan sekolah-sekolah yang dekat, sekolah-sekolah negeri, ya warga-warga yang dekat sekolah negeri, yang satu RT dengan sekolah negeri, itu warganya bisa ya menerima titipan itu tidak terbatas. Kalau sekarang ada pembatasan-pembatasan. Ya, yang dimungkinkan warga itu tidak kemudian bisa bahasanya memperjualbelikan numpang kakak itu. Itu diperbaiki. Nah, tapi itu terjadi. Mohon maaf ya, ini terjadi. Jadi numpang kakak itu pun bertarif. Gitu. Ya, itu. Ini bagian dari kewajiban. Ya, kewajiban dari penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar dan banyak lagi kewajiban. Kalau Anda hitung, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian hitung, berapa kewajiban? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 kewajiban.
Haknya tadi, ya di slide yang sebelumnya, itu sekitar 4 atau 5 haknya. Haknya nggak banyak, kewajibannya yang banyak. Ya, lanjut. Ini hak dan kewajiban masyarakat. Di dalam undang-undang disebutkan, haknya masyarakat banyak haknya. Kewajibannya sedikit, kebalikannya. Ya, kalau masyarakat haknya banyak, kewajibannya sedikit. Kalau penyelenggara, kewajibannya yang banyak, haknya yang sedikit. Coba Anda lihat ini. Hak-haknya masyarakat. Haknya mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, mendapatkan advokasi, dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, peserta webinar yang saya hormati, hak masyarakat seperti hanya PPKM saat ini. Ya, kalau kita ngomong apa sih hak-haknya masyarakat? Haknya ada. Tetap. Dan tidak boleh diganggu gugat. Tapi kewajiban masyarakat, ya ada. Sebagai persyaratan misalnya ada surat keterangan perjalanan yang dikeluarkan. Mulai dari tempat kerjanya, ya, surat keterangan dikaitkan dengan surat keterangan itu, ya, mulai dari dia tinggal di karena memang ada ya pembedaan disebut dengan krusial, ya, esensial, ya, critical, ya, critical, esensial, dan yang biasa. Jadi konteksnya kalau esensial dan critical, ya, itu boleh masih offline, ya, artinya WFO, ya, masih kerja di kantor, masih boleh buka kantor. Tapi yang selain critical dan esensial pun ada ketentuan 50% misalnya. Ya, sekarang sudah berubah PPKM level 4, ya, kemarin PPKM darurat, sekarang PPKM level 4. Itu artinya apa? Di dalam setiap kebijakan itu selalu dikaitkan dengan adanya hak dan kewajiban, baik masyarakat maupun penyelenggara. Jadi kalau kemudian kasus-kasus, ya, misalnya Bribka Izroi, Gajah terkait dengan perlakuan petugas di penyekatan yang terkesan kasar misalnya. Bahkan di Sulawesi Selatan, kalau nggak salah di Goa, ya, ada indikasi kekerasan oleh aparat Satpol PP kepada salah satu warga yang viralkan sedang hamil, ya, tapi menurut pemeriksaan dokter tidak hamil. Ini kan hamil dan tidak hamil ini harusnya kan medis, bukan kepercayaan. Masa hamil kepercayaan kan nggak pas juga. Tapi terlepas dari itu, sikap kekerasan itu pasti salah. Ya, sikap kekerasannya pasti salah. Dan itu ada, ya, ada sanksinya, ya, dikaitkan dengan pidana kekerasannya, dikaitkan dengan konteks karena sudah melakukan tindak kekerasan maka pidananya tetap jalan. Ya, kalau kemudian tidak ada perdamaian, tapi ini bukan delik aduan, ya, tapi ini delik umum yang ketika terjadi seperti ini, ya, tentu bisa dilakukan tindakan kuratif, ya, dikaitkan dengan tindakan untuk menyelesaikan ini secara hukum oleh petugas. Tapi kemudian kalau yang bersangkutan bersama-sama mencapai kesepakatan, ya, dengan apa disebut restoratif justice, ya, atau pembaruan hukum ini, maka dimungkinkan terjadi perdamaian, dimungkinkan. Namun demikian konteksnya akan dilihat sesuai dengan fakta yang ada. Lanjut, Mbak. Haknya masyarakat banyak, ya. Ini kewajibannya. Ada 3 saja kewajibannya. Apa? Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Jadi kalau masyarakat sudah memenuhi, ya, mematuhi dan memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam standar, maka tidak ada lagi kecuali masyarakat itu dapat menuntut haknya apabila tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana standar. Kewajiban yang lain adalah ikut menjaga ketersediaan sarana, prasarana, dan atau fasilitas publik, berpartisipasi aktif, dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Berpartisipasi ini, di samping yang kedua itu menjaga terpeliharanya, berpartisipasi aktif itu bisa berupa namanya pengaduan. Ada ketentuan sendiri.
menyampaikan pengaduan kepada penyelenggaraan pelayanan publik itu bagian dari partisipasi aktif masyarakat. Jangan lupa, pengaduan itu adalah sarana yang efektif untuk melakukan perubahan perbaikan. Seringkali bahasanya kita sendiri tidak bisa melihat kelemahan kita. Tapi dengan adanya pengaduan kita mendapatkan namanya informasi, oh saya kurangnya di sini, lemah saya di sini. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi menyampaikan pengaduan tidak dalam rangka mencari-cari kesalahan, tapi lebih kepada bagian aktif masyarakat di dalam ikut memperbaiki kualitas. Itu yang penting di dalam konteks pengaduan. Maka kewajiban-kewajiban di dalam pengelolaan pengaduan diantaranya adalah kewajiban penyelenggara. Penyelenggara wajib mengelola pengaduan dalam pelayanan publik. Lanjut, Mbak. Nah ini, pengaduan. Pengaduan dapat diajukan ke 1, penyelenggara, kedua, ombudsman, ketiga, DPR atau DPRD. Jadi salah satunya pengaduan itu pertama kali harus disampaikan kepada siapa? Kepada penyelenggara. Di penyelenggara itu ada struktur namanya pelaksana. Ya. Di penyelenggara itu ada 3 layer. Layer pelaksana, layer penyelenggara, dan layer pembina. Layer pelaksana itu adalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Yang melayani. Layer penyelenggara itu adalah pimpinan OPD, organisasi perangkat daerah, ya, misalnya dinas atau badan, atau unit, ya, misalnya kecamatan, misalnya, dan atau kelurahan. Ya. Yang ketiga, pembina itu siapa? Kepala di DKI, kalau di Kopi. Itu layernya. Maka pengaduan itu pertama kali harus disampaikan kepada siapa? Kepada penyelenggara. Penyelenggara itu kan atasannya si pelaksana. Jadi pengaduan itu dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan publik. Kepada siapa? Ya kepada atasannya pelaksana. Siapa itu? Adalah penyelenggara. Nah, ketika penyelenggara tidak memberikan respon yang baik sesuai dengan ketentuan, maka masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya kepada DPRD atau kepada ombudsman. Jadi ombudsman menerima pengaduan masyarakat sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat. Itu salah satu syaratnya adalah pengaduan masyarakat tersebut sudah pernah diadukan kepada penyelenggara. Kalau belum pernah, maka ombudsman bisa menyampaikan kepada pengadu, Bapak, Ibu, sampaikan dulu kepada penyelenggara dengan ketentuan. Kalau penyelenggara nanti, ya tembuskan saja ke ombudsman, biasanya begitu. Kalau penyelenggara selama ukuran waktu normal, yaitu 14 hari, kalau tidak memberikan, atau sesuai dengan standarnya ya, dalam pengelolaan pengaduan, ya, kalau belum memberikan respon, maka segera sampaikan ke kami, maka segera ditindaklanjuti oleh ombudsman. Jadi ombudsman itu menerima pengaduan setelah pengaduan itu disampaikan kepada penyelenggara. Sama dengan DPR dan DPRD. Ya, itu. Kalau prosedur pengaduan, tentu ini tadi sudah saya sampaikan salah satunya, ya, dikaitkan disampaikan kepada ya, kepada atasannya. Ini sampai ada yang 14 hari, 30 hari, yang 14 hari berikutnya. Jadi posisinya ada standar di dalam penyelenggaraan atau pengelolaan pengaduan itu sendiri. Berikutnya, Mbak. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini adalah dikaitkan dengan khususnya pasal 36. Ini kewajiban, diatur tersendiri di dalam undang-undang itu. Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten. Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari masyarakat, rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, DPR, DPRD dalam batas waktu tertentu. Ini sesuai dengan standar yang dibuat dikaitkan dengan pengelolaan pengaduan. Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari masyarakat, Ombudsman Indonesia, DPR, dan DPRD.
Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengolah pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Teman-teman sekalian, coba cek, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, peserta webinar. Kewajiban pengolah pengaduan ini sudah atau belum dipenuhi oleh penyelenggara. Seringkali penyelenggara itu punya banyak excuse, punya banyak alasan untuk tidak menunjuk. Ketika kita menyampaikan pengaduan, kemana kita enggak? Kadang-kadang susah. Pengaduan hanya dalam bentuk kotak saran saja. Beda saran dan pengaduan. Ya. Jadi sediakan aja kotaknya, tapi tidak ada petugasnya. Kotaknya dikunci. Kuncinya dibuang lagi kan gitu. Jadi ya pengaduan itu yang ditulis itu ya kali-kali dilihat, kali-kali dibaca. Jadi tidak ada. Nah, hal yang modern sekarang secara online ini, semua pengaduan difasilitasi melalui online system. Ya. Kita seringkali, ya, ini bisa di-tracking, dilacak. Pengaduan saya itu sudah sampai di mana? Itu bisa di-tracking. Meskipun kemudian kadang-kadang seringkali dengan alasan teknis, ya itu tidak berfungsi juga. Banyak, ya saya temukan banyak instansi-instansi yang menyediakan sarana tools untuk pengaduan online ini, kemudian setelah masuk satu sisi menunya yang relatif kadang agak menyulitkan, di sisi yang lain sering terjadi gangguan teknis, ini terputusnya atau tidak tersedianya internet dan segala macam, dan kemudian update-nya juga sangat lambat, misalnya itu bagian dari teknis yang sering menjadi alasan kenapa pengaduan itu responnya jadi katakanlah nggak maksimal. Berikutnya, Mbak. Berikutnya, penyelenggara berkewajiban ya, menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Ya, jadi harus ada mekanisme prosedurnya di dalam pengelolaan pengaduan. Ini pasal 36 mengatur tentang kewajibannya, di sisi pasal 37 selanjutnya mengatur apa saja yang harus ada dan harus disediakan di dalam pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat di penyelenggara, ya, dan juga tentu dikaitkan dengan ini ya tentu semua instansi yang oleh negara diberikan kewenangan untuk mengelola pengaduan masyarakat, termasuk ombudsman, termasuk DPRD, termasuk DPR, termasuk apa ya, termasuk komisi-komisi yang dibentuk oleh negara. Kita tahu misalnya ada di kepolisian namanya Kompolnas. Ada di kejaksaan namanya Komjak, Komisi Kejaksaan. Terkait dengan HAM ada namanya Komnas HAM. Ya, dikaitkan dengan anak dan perempuan ada Komisi Anak dan Perempuan. Ya. Jadi ada kalau dalam perdagangan persaingan yang sehat ada namanya KPPU. Di dalam konteks pemilu ada namanya KPU. Jadi negara membuat penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk komisi-komisi. Di satu sisi juga negara membuat komisi-komisi atau lembaga-lembaga negara yang ditugasi untuk mengawasi. Memang itu pengawasan eksternal yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi negara memberikan kepada instansi tertentu, baik berupa komisi, baik berupa pusat, berupa seperti Ombudsman Republik Indonesia, baik seperti KPK, itu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu atau untuk melakukan pengawasan bidang tertentu. Nah, khusus untuk Ombudsman Republik Indonesia itu adalah seluruh penyelenggaraan pelayanan publik. Tugas utamanya adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Kasus misalnya masyarakat terkait dengan polisi, menyampaikan pengaduannya kemana dulu? Ke penyelenggara. Kalau itu Polsek, ya ke Kapolseknya. Kalau itu Polres, ya ke Kapolresnya. Kalau itu Polda, ya ke Kapoldanya. Kalau ini nggak dapat respon yang baik, maka disampaikan pengaduan kepada siapa? Kepada Kompolnas. Bisa ditembuskan kepada Ombudsman. Tapi, nah, kalau Kompolnasnya ini dirasa katakanlah nggak sesuai dengan harapan pengadu bisa menyampaikannya kepada Ombudsman. Nggak ada masalah.
Jadi kami, ya kalau saya setahu saya sering melakukan koordinasi antar penyelenggara pengaduan ini. Nah, ombudsman menjadi semacam payungnya. Pengaduan-pengaduan yang sektoral tadi itu kepolisian, kejaksaan, ya, persaingan usaha, dan semua itu ya dikaitkan dengan nanti menyampaikan laporannya juga kepada ombudsman. Bukan laporan dalam bentuk kewajiban, bukan, tapi dalam rangka koordinasi. Bahwa laporan-laporan masyarakat yang sudah masuk ke komisi-komisi tadi, itu sudah ditindaklanjuti. Kalau belum ditindaklanjuti, ombudsman mencarikan bersama-sama solusinya. Kenapa ini? Ada hambatan di mana itu? Nah, nanti dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada ombudsman untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat. Berikutnya, manfaat pengelola pengaduan. Ya, ini sudah relatif sudah sedikit. Jadi manfaatnya apa? Organisasi semakin tahu kelemahannya. Tadi saya sebutkan, kalau nggak ada pengaduan kita kadang-kadang susah untuk mengetahui kelemahan kita. Ya, yang kedua apa? Sebagai alat introspeksi. Ya, jadi responsif. Ya, respon itu menjadi kalau nggak ada pengaduan kita, ya kadang-kadang lambat untuk melakukan perubahan itu. Jadi sempatnya kita seringkali sudah berpuas diri, gini aja udah cukup, ngapain sih kok repot-repot gitu. Padahal masyarakatnya berkembang terus. Padahal persaingan dengan kaitan dengan negara lain. Kalau kita negara bukan dengan negara lain. Bagaimana Indonesia selalu kalah? Ya karena pelayanan publiknya yang masih lemah. Saya sebut Indonesia selalu kalah ya. Minimalnya dengan siapa? Terutama dengan Singapura. Dengan Malaysia. Dengan Thailand. Selalu kalah. Sampai saat ini selalu kalah. Kalau kita lihat di namanya ada doing business. Ada namanya daya saing. Nah, apalagi kemarin dikaitkan dengan korupsi. Indeks persepsi korupsi kita turun tajam. Turun tajam lah ya. Di angka sekarang ini posisi Indonesia secara negara dari 160 negara yang disurvei itu di posisi 102 negara dengan nilai 37. Dari tahun 2019 angka Indonesia itu persepsinya dalam 40. Sekarang turun ke 30. Untuk naik ya, Indonesia pertama-tama itu di 33, 32. Naik untuk menjadi 33, 34, 35 itu butuh waktu berapa puluh tahun nih sekarang. Keberadaan KPK ini sekarang. Ya kan? Tahu-tahu ngejlok langsung jebret di angka ya, 37 turun 3 poin langsung dan di posisi 100. Kemarin Indonesia sudah menduduki angka di bawah 100 yaitu di angka 80-an sekian ya. Di hampir ke 90 lah. Kemudian langsung kemarin tahun 2020 kemarin rilisnya oleh International Transparency ya TII ya. Itu posisinya turun sangat tajam ya. Indeks persepsi korupsi. Nah, salah satunya itu adalah indeks itu mempengaruhi minat investor. Di satu sisi juga pelayanan publik yang disebut dengan nanti dikaitkan doing business dan juga dikaitkan dengan daya saing. Jadi ada 3 komponen itu, persepsi korupsi, kemudian kemudahan dalam memulai usaha, dan daya saing. Sehingga kemudian 3 ini kalau nilainya nggak bagus, investor enggan masuk ke Indonesia. Dan itulah yang kemudian kenapa orang-orang masih juga memilih daripada di Indonesia, udah ada Singapura, nanti investasinya ke Indonesia. Mohon maaf teman-teman sekalian, kantor pusatnya Singapura itu, ya kalau dari sisi investasi, adalah negara kecil dan terbesar investasinya di Indonesia, terbesar. Kenapa begitu? Kok Singapura yang menjadi investor terbesar di Indonesia? Karena negara-negara atau investor-investor itu lebih memilih Singapura sebagai kantor pusat. Tempat usahanya di Indonesia nggak apa-apa, tapi investasinya tetap di Singapura. Jadi nilainya semua nanti kembalinya ke Singapura. Merek-mereknya semua nanti barang sebelum dikirim kemana-mana, diekspor kemana-mana, itu menggunakan lisensi dari Singapura. Kenapa? Karena Singapura memberikan kemudahan-kemudahan, kepastian-kepastian, sehingga kemudian menjadikan Singapura ya menjadi the best
di Asia Tenggara, bahkan di Asia, karena Singapura dalam indeks persepsi korupsinya nilainya sudah di atas 80-an. Bahkan menduduki urutan kedua. Dan termasuk daya saing, dan termasuk doing business-nya. Jadi ini menjadi tantangan Indonesia yang bila mau segera salah satu upaya pemerintah diantaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kondisinya pelayanan publik itu seperti ini agak sulit mau berkata-kata kayak apapun presiden, menteri, ya, wali kota, gubernur, kalau di lapangannya tetap seperti sekarang ini, sulit untuk menggait investor. Ya, itu. Jadi manfaat pengelolaan pengaduan itu sangat banyak. Di antaranya itu, mempermudah organisasi mencari jalan keluar. Jika segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan. Jadi kepuasan dalam rangka pengaduan itu, puasnya itu meningkat. Lebih percaya juga. Jadi teman-teman sekalian, penanganan pengaduan ini juga untuk mempercepat peningkatan trust, ya, kepercayaan masyarakat. Jadi kalau kemudian masyarakat itu di dalam pengaduannya dilayani dengan baik dan selesai, maka tingkat kepercayaan semakin tinggi. Anda tahu dalam konteks marketing, satu orang itu rata-rata berbicara tentang kejelekan orang, ya, atau keburukan orang, itu terbanding terbalik. Kalau bicara kejelekan orang, satu orang rata-rata mengatakan kejelekan itu kepada 9 orang lain kalau dia ketemu 10 orang. Satu orang ini kalau dalam konteks baik hanya menceritakan kepada satu orang. Ya, maka kemudian ya kita mau nggak mau investasi meskipun satu, tapi harus investasi daripada itu kemudian menanam kejelekan. Jadi kalau jelek itu diceritakan kepada 9 orang, yang baik hanya diceritakan. Maka jangan sampai ada kejelekan. Bagaimana caranya? Maka pengelolaan pengaduan itu harus dioptimalkan. Jangan sampai ada pengaduan yang tidak dilayani atau tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya. Nah, ini aspek strategis bagi para penyelenggara dalam rangka memberikan atau mengelola pengaduan dengan baik, yaitu pola pikirnya. Kalau dulu orang diadukan itu seperti orang yang membenci. Dikiranya kalau orang menyampaikan pengaduan itu selalu melihat kejelekannya. Jadi ini masih ada di tipikal pegawai-pegawai kita. Kalau diadukan itu dia marah. Tadi barusan ada viral di bandara ketika orang merasa dipersulit marah-marah. Apa yang dilakukan oleh salah satunya ya, ini ucapan yang keluar. Ibu ini nggak punya otak, misalnya gitu. Langsung sama ibu ngomong, ya Anda yang nggak punya otak, gitu kan? Jadi, nah ini yang disajikan dalam bentuk otak-otakan gitu ya. Nah ini kondisi itu sisi penyelenggara ngomong enteng aja. Itu kalau atasannya ngerti, ya harusnya situ segera dipindah. Nggak bisa orang seperti itu ditaruh di front office. Orang yang mudah mengeluarkan kata-kata kasar, ya, umpatan. Itu nggak boleh ditaruh di depan begitu. Seemosi apapun, front office, frontliner, nggak boleh marah. Diam, kemudian menyerahkan kepada atasannya. Bapak, Ibu, mohon maaf sekali. Untuk menyelesaikan ini saya antar ya ke pimpinan saya. Itu yang boleh. Nggak boleh menanggapi orang marah dengan marah. Nggak bisa, nggak boleh tersinggung. Memang hak masyarakat untuk menyampaikan itu. Mungkin caranya. Tapi dalam konteks petugas, dia nggak boleh marah. Semarah-marahnya dia nggak boleh dia marah. Nggak boleh menampakkan sikap emosi ketika dia memberikan layanan. Maka yang bisa dilakukan adalah, Bapak Ibu mohon izin terkait dengan apa yang Bapak Ibu komplain, saya sampaikan ke pimpinan saya, nanti disampaikan ke pimpinannya. Begitu. Yang terjadi di Indonesia enggak. Kenapa? Karena mindset-nya itu pegawai negeri itu orang pilihan, orang hebat, orang negara, pejabat. Sehingga nggak boleh dibantah, nggak boleh diadukan. Ada yang mengadukan, wah awas kamu ya, besok awas kamu ya. Itu modelnya kita masih seperti itu. Masih menganggap dia sebagai tuan, bukan rakyat sebagai tuan.
Padahal di mana-mana abdi negara, abdi melayani siapa? Melayani tuannya, bukan melayani pimpinannya. Tuannya itu siapa? Yang punya negara ini siapa? Rakyat. Yang dilayani itu rakyat. Tuannya itu adalah rakyat. Sehingga kemudian kalau rakyat marah-marah, ya diterima saja. Jangan kemudian memarahi rakyat. Loh, rakyat marah kok, yang punya kok dimarahi. Itu aneh. Nah, karena Amtenar, ya, ini dalam bahasa Belanda dulu, merasa pegawai negeri itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang hebat, kemudian tidak boleh disalahkan, tidak boleh diadukan, tidak boleh. Ya. Itu yang terjadi di kita sampai saat ini. Itu bagian dari ya. Yang terakhir saya pikir ini yang berikutnya, yang terakhir ini slide terakhir. Ya. Saya nggak perlu bahas semuanya, silakan Pak. Ini faktor kunci. Ya, faktor kunci ini ada istilah KIS ya. Kerjakan ini secara singkat dan sederhana. Melakukan survei dengan landasan kejujuran dan kondisi bahan saat ini. Jadi kebaikan-kebaikan, ya, keterbukaan itu hanya boleh dilakukan, hanya bisa dilakukan ketika kita punya kesadaran penuh bahwa kita ini melayani masyarakat. Oh, ini tanpa adanya kesadaran segalanya akan mustahil. Jadi kita harus sadar yang kita layani itu masyarakat. Kita ini pembantunya masyarakat. PNS itu adalah abdinya masyarakat, abdinya negara, bukan abdinya penguasa, bukan abdinya pemerintah, tapi dia abdinya negara. Negara itu dimiliki oleh siapa? Negara dimiliki oleh rakyat. Akhirnya ini Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa sampaikan, sudah lumayan waktu yang saya gunakan. Mohon maaf kalau menyita waktu agak panjang dalam paparan, tapi ini perlu saya sampaikan. Bagaimana kita pahami hak-hak masyarakat. Ya, meskipun di dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat tetap harus dilayani. Nggak mungkin ngomong soal pandemi, masyarakat alasan pandemi nggak memberikan layanan. Nggak boleh. Negara nggak boleh mati. Negara hanya hidup dengan memberikan pelayanan. Kalau negara nggak melakukan pelayanan, negara itu akan mati. Demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, kiranya saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Sungguh sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi sama negara kita ini ya Pak. Baik teman-teman, selanjutnya kita berlanjut ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, harap untuk menekan atau memencet fitur raise hand yang ada di layar masing-masing di aplikasi Zoom meeting-nya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan dipersilahkan kepada teman-teman untuk menekan fitur raise hand-nya. Adakah yang bertanya? Baik, sudah ada nih Pak. Satu dari Jumailia. Pada Jumailia dipersilahkan untuk menghidupkan audionya dan jangan memperkenalkan nama dan juga instansinya ya. Pada Jumaya dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumaya Melia, Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pak, saya mau tanya tentang pelayanan sosial dari yang tadi Bapak paparkan ya, untuk kepada masyarakat, untuk tidak emosi ataupun dibicarakan secara baik-baik, kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak, ada kelompok masyarakat membutuhkan pelayanan sosial tersebut, seperti sekarang kan untuk ketersediaan rumah sakit itu sepertinya terbatas ya Pak ya. Betul. Nah, akan tetapi pelayanan dan prosedur khususnya di rumah saya itu, mohon maaf saya sebut aja kayak polisi itu turun tangan gitu Pak, misalkan seperti aparat ataupun yang lainnya gitu.
Nah, di sini masyarakat berburu rumah sakit itu susah. Tetapi bagaimana, kenapa kalau misalkan orang dalam gitu Pak, the power of orang dalam itu dapat gitu Pak pelayanannya. Padahal kalangan masyarakat sama-sama di masyarakat biasa yang tidak mempunyai jabatan apapun. Tapi suatu masyarakat A ini mempunyai orang dalam, jadi dapat rumah sakit gitu Pak. Sedangkan yang B udah sakit parah gitu nggak dapat Pak. Itu pelayanannya yang adil harusnya bagaimana ya Pak? Kita sebagai masyarakat biasa yang nggak punya orang dalam kan merasa makin tersingkirkan gitu Pak. Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikut moderator, satu pertanyaan langsung dijawab atau menampung pertanyaan dulu? Di ini dulu Pak, ditampung dulu ya Pak. Siap. Ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Selain Jumaya, silakan untuk menekan fitur raise hand-nya yang ada di layar masing-masing. Pada teman-teman, adakah yang bertanya lagi? Baik Pak, sembari menunggu yang lain untuk bertanya, ya izin menyampaikan pertanyaan juga. Oke. Boleh Pak? Terima kasih Mbak Jumaya. Jadi kalau saya gambarkan tadi itu bukan saya menceritakan fiksi ya. Jadi ini dikonfirmasi oleh Mbak Jumaya bahwa kondisi pelayanan publik kita masih ada namanya diskriminasi seperti itu. Diskriminasi itu adalah perlakuan yang tidak seimbang antar masyarakat. Kalau kita lihat, kita cermati, kita baca semua peraturan, larangan yang keras itu diantaranya adalah melakukan diskriminasi. Pelayanan publik itu memang dibedakan, memang ada, tapi bukan diskriminasi. Pelayanan publik itu secara teori dibagi dua, yang disebut dengan pelayanan publik, pelayanan publik yang berbasis bisnis berbayar, pelayanan publik yang berbasis citizenship, kewarganegara yang tidak berbayar. Loh kok ada? Iya, memang ada. Peraturannya juga ada, undang-undangnya juga ada. Jadi pelayanan publik itu ada dua, yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, yang berbayar itu dibedakan. Ada kelas-kelasnya. Misalnya kita naik kereta, ya ada kelas namanya ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, ada. Biayanya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ini dikaitkan dengan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Pesawat misalnya ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas priority, ya, ada namanya eksekutif, ya, yang dengan layanan khusus, misalnya kursinya itu bisa diselonjorin, ya, tidur dengan ya full selonjor gitu, nggak selonjor ya full tidur gitu, ya, dengan kabin-kabin yang khusus gitu. Ada. Bayarnya berapa? Ya bayarnya sesuai dengan layanan yang diberikan. Makannya juga beda, minumnya juga beda, pramugarinya juga beda. Ya, emang dibedakan, dideklar, tidak kemudian disembunyikan. Nah, layanan yang tidak berbayar, yang berbasis warga negara, tidak ada namanya seperti yang diceritakan Mbak Jumaya tadi. Maka kemudian apa yang dilakukan? Sistem keterbukaan. Maka sistem rumah sakit itu kan ada sistem, ya, online pendaftaran dan sistem okupansi yang kalau rumah sakit namanya BOR misalnya, ya, bed occupancy ratio, bed. Jadi rasio terpakainya tempat tidur, karena tempat tidur rumah sakit itu kan memang tempat rumah sakit itu terdata berapa banyaknya tempat tidur, ya. Maka kemudian ketika okupansi, keterisian, ya, rumah sakit itu terbuka, maka harusnya
bahasa di dalam sistem pelayanan publik itu namanya first come, first serve. Siapa yang datang duluan, dialah yang dilayani duluan. Meskipun di rumah sakit itu ada grade ya. Misalnya di dalam UGD atau namanya instalasi gawat IGD ya, itu ada grade-nya, misalnya level merah, kuning, hijau. Dia membuat standarnya. Kalau merah itu misalnya apa? Kalau merah itu adalah orang apabila tidak segera dilayani dalam beberapa menit hitungannya, maka mengancam jiwa pasien. Lampu kuning juga begitu, kalau grade-nya kuning, nah kalau grade-nya hijau, nah ini yang seringkali tidak dipahami masyarakat. Masyarakat ketika masuk ke IGD atau UGD itu maunya langsung dilayani, cepat-cepat dilayani. Nah ini kemudian tidak dipahami oleh penyelenggara, ya meskinya dia mengeluarkan Pak, Bapak disampaikan pasien dengan nama ini, ya grade-nya adalah levelnya adalah hijau. Maka hijau itu standarnya adalah misalnya dalam 2 jam akan dilayani. Misalnya. Dilayani oleh siapa? Dokternya sudah ada. Secara informasinya lengkap. Jadi di-input semuanya. Dokter yang akan nangani ada dokter ini, perawat yang nangani ada perawat ini. Semuanya itu sudah tersistemnya seperti itu. Harusnya. Kalau di luar negeri, kalau di rumah sakit yang sudah bagus, kita belum masuk saja, itu sudah tahu dokternya siapa. Kenapa begitu? Ya karena memang sistemnya jalan. Tidak modal tadi yang disampaikan Mbak Jumaya, ada orang dalam. Mungkin saja orang dalam ini main itu, itulah yang harus ditegakkan. Maka kemudian kalau menemukan seperti itu, apa? Masyarakat berbuat apa? Ya menyampaikan laporan. Kalau teman-teman masyarakat tidak menyampaikan laporan, apa itu diketahui oleh direkturnya? Apa itu diketahui oleh Pak Gubernurnya? Apa itu diketahui oleh ketua anggota DPRD-nya? Jadi kalau kan mungkin saja loh Pak, itu tugasnya kan tugas pemerintah harus melakukan, iya, tidak semuanya bisa di-cover dengan orang per orang seperti itu. Jadi kalau kemudian ada kelemahan sistem, siapa yang ngoreksi? Di antaranya adalah peran aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat aktif itu salah satunya disebutkan menyampaikan pengaduan. Jadi kalau kita nggak menyampaikan pengaduan, di DKI begitu banyak sarana pengaduan yang sudah disediakan. Ya, ada clue, tadi saya sebutkan, ada banyak lah. Ya, banyak kanal-kanal yang kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ada sekitar 17 kanal pengaduan yang disediakan oleh pemerintah DKI melalui sistem pengaduan online itu, ya nanti dikelola oleh namanya CRM itu ya, respon cepat itu ya, manajemen. Jadi DKI memberikan satu sarana pengaduan kepada masyarakat melalui sistem online dengan banyak kanal-kanal itu. Nah, mari kita cek apakah kanal-kanal yang disediakan itu fungsional atau berfungsi dengan baik. Kalau tidak, ya mari kita sampaikan pengaduan juga bahwa saya mengadukan ke sini sampai saat ini belum ada tanggapan. Ya, kan mari kita lihat, mari kita uji apakah kanal-kanal yang diberikan itu terkelola dengan baik. Ya, jadi kalau ada siapapun tuh Mbak Jumaya, sampaikan. Siapa polisinya yang membantu, siapa petugasnya, bisa kok dilacak bahasanya, ya di track itu bisa. Bahwa oh ini kok bisa ada prioritas, yang lain tidak dapat prioritas. Nah, dengan demikian dikaitkan dengan data-data tersebut, kita tidak fitnah. Seringkali pengaduan itu katanya-katanya, nggak boleh katanya-katanya. Pengaduan itu fakta. Masyarakat harus berani, keluarganya harus berani menyampaikan fakta kepada pengelola, penyelenggara. Ya. Jadi tidak lagi kemudian, maka salah satu syarat pengaduan diantaranya adalah kronologi kejadian. Di samping identitas, ya fotokopi KTP dan lain-lain yang dibutuhkan, di antaranya adalah adanya kronologi kejadian. Maka disampaikan kejadiannya, menit, jam berapa, ditangani oleh siapa, semuanya itu disampaikan pengaduannya, sehingga kemudian pengelola pengaduan bisa mengkonfirmasi
kebenaran fakta itu. Kalau kemudian fakta itu tidak terkonfirmasi, maka disampaikan kepada pengadu, Bapak, Ibu, terkait dengan pengaduan yang Bapak, Ibu sampaikan, ternyata tidak ada orang itu di sini. Bisa saja. Dan itu banyak terjadi. Ngaku-ngaku bahasanya kan. Bahasa kita ngomong soal dulu calo-calo lah. Gitu. Padahal itu nggak ada konfirmasi. Ya, jadi itu pun kemudian harus menjadi bagian dari perbaikan. Ya, maka kemudian apa yang dilakukan sekarang ini kan semua rumah sakit dalam masa pandemi ini semuanya menyampaikan laporan data bornya ya baik pada satgas di tingkat provinsi di DKI ya. Jadi semua rumah sakit terhubung di dalam satu link. Sudah banyak disebarkan di medsos link-link rumah sakit tersebut ya, tinggal bisa kita klik ya mana-mana rumah sakit yang masih ada terbuka ya belum terisi tempat tidurnya. Nah itu bisa didaftar secara online. Hampir semua sekarang ini datanya selalu secara online. Nah kalau ada orang dalam seperti itu, kalau Anda tahu maka orang dalam itu sudah mencederai kebersamaan dalam rangka pandemi ini. Itu posisinya orang yang minta diistimewakan seperti itu dan kemudian penyelenggaranya mau juga mengistimewakan seperti itu bagian dari pencederaan terhadap kebersamaan dalam rangka menghadapi pandemi. Harusnya siapapun dia dan dia harusnya beramanah ketika dia diberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan sehingga berlaku adil. Ya, salah satu prinsip keadilan itu adalah apa? Ya first come, first serve dengan segala levelnya. Kalau levelnya ternyata, oh Bapak Ibu mohon maaf, kami belum bisa melayani Bapak Ibu dalam waktu dekat. Kenapa? Karena ada yang lebih mendesak. Kami akan melayani Bapak Ibu dalam waktu sekian. Jadi semuanya terukur. Standar itu terukur. Begitu ya, Mbak Jumaya. Monggo kalau ada yang lain, kalau ada yang kurang ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Tetapi Pak, maaf ya Pak, saya tanya lagi. Siap. Kalau misalkan emang di daerah rumah saya ini orang-orang yang sangat acuh gitu Pak, maksudnya ya udah memberikan pengaduan tetapi tidak direspon dengan tanggap gitu, maksudnya kadang bahkan sampai tidak direspon gitu Pak. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita sebagai masyarakat biasa lebih baik membuat pengaduan itu kepada siapa ya Pak? Terima kasih. Ini luar biasa ya. Ini bagian dari teman-teman dalam rangka KKN bisa, ya bisa. Salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat dalam rangka pengaduan. Bisa. Teman-teman bisa menjadi bagian dari masyarakat yang mewakili masyarakat. Ya, tapi pastikan bahwa masyarakat tersebut ya memberikan kuasa, kalau memang Anda sendiri yang akan menjadi kuasa, ya dalam rangka KKN mengurus pengaduan masyarakat. Ya, jadi kronologinya jelas, kejadiannya jelas, ya, identitasnya jelas. Ya, mau dirahasiakan mau tidak dirahasiakan itu pilihan. Ya, jadi salah satu prinsip pengaduan itu adalah merahasiakan pengadu. Kalau dia minta dirahasiakan, sampaikan kepada si pengelola pengaduan, Bapak, mohon nama saya, nama pengadu dirahasiakan. Nama saya juga, ya, artinya Anda mewakili kan, tapi Anda punya kuasa bermaterai, ya, secara pribadi boleh, LSM juga boleh, ya. Yang penting tadi itu memenuhi namanya syarat material, ya, dan formal. Syarat formalnya adalah adanya identitas. Ya. Ada yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan itu? Jadi jangan kemudian menyebut rumah sakit A, enggak bisa. Rumah sakit A itu ada bagian-bagiannya, ada orang-orangnya, clear disebutkan. Ya. Jadi mengadukan itu presisi, ya, dalam bahasa jelas. Nah, pengaduannya kepada siapa? Kepada penyelenggara. Penyelenggara itu siapa? Tadi saya sebutkan, penyelenggara itu adalah pimpinannya pelaksana. Pimpinan lembaga itu. Kalau rumah sakit, ya direktur rumah sakitnya. Kalau kecamatan yang memimpin siapa? Pak Camat. Ya, kalau lurah siapa yang memimpin? Ya lurahnya, kelurahan. Jadi posisinya menyampaikan pengaduan, disampaikan. Kalau di BPN, ya kepala BPN, kantor. Kalau provinsi tingkatnya, ya kepala kanwil. Kalau menteri, ya menterinya.
pembinanya penyelenggaranya nanti dirjennya, pembinanya si menteri-menteri itu. Ya. Itu. Nah, kalau kemudian dalam waktu wajar menyampaikan pengaduan, misalnya waktu wajar itu berapa hari? Sesuai dengan ketentuan itu selalu ada. Mereka kalau nggak ada berarti dia salah. Dia karena apa? Kewajiban yang dia harus penuhi diantaranya adalah menyusun dan menetapkan standar. Itu pertama, kewajiban pertama. Sesuai dengan pasal ya 15 tadi kan. Pertama kali kewajiban itu adalah menyusun dan menetapkan standar. Kalau itu salah, sudah nggak dilakukan, ya salah. Sanksinya apa? Dibebas tugaskan. Bahasa kasarnya dipecat. Tapi bahasa misalnya dibebas tugaskan dari jabatannya. Itu sanksinya. Disebutkan di dalam pasal-pasal tentang khususnya di Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik. Ada sanksi-sanksi bagi pegawai atau bagi atasan atau bagi penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban. Maka kepada kemana kita menyampaikan pengaduan? Kalau sudah disampaikan ke penyelenggara tapi responnya nggak ada atau responnya lambat misalnya, sampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Anda bisa Anda bisa googling, Ombudsman Indonesia itu adalah dia dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008. Dia statusnya adalah lembaga negara yang tugas fungsinya melaksanakan pengawasan dan pengelolaan pengaduan, pengawasan pelayanan publik ya, dan juga pengelolaan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Di samping tugas-tugas yang lain ya. Posisinya seperti itu. Jadi sampaikan kepada ombudsman. Kalau di Jakarta, khusus Jakarta ada perwakilan. Ombudsman juga punya perwakilan untuk mendekatkan masyarakat. Perwakilan Jakarta, kantornya di Rasuna Said, sama dengan segedung dengan Ombudsman Republik Indonesia sebagai kantor pusat. Di Banten ada di Serang sana, kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Banten. Di seluruh provinsi di Indonesia ada kantor perwakilan Ombudsman itu. Jadi demikian teman-teman ya. Jadi kalau kemudian teman-teman dapati di masyarakat ya, Anda sebagai mahasiswa, salah satunya buktinya adalah Anda bisa menjembatani. Ketika ada pengaduan masyarakat kok merasa kok belum mendapatkan respon yang baik, maka Anda minta kepada boleh nggak saya tunjuk, kalau ada saya hanya ngasih informasi aja, ada loh tempat selain ke itu, mana untuk menyelesaikan ini ke ombudsman. Ayo kita googling bareng atau ayo kita datang ke Rasuna Said sana, ya, Kavling Cili 19, alamatnya itu. Jakarta Oke, Selatan. terima kasih Bapak. Yuk. Ya, sudah paham, Mbak Jumaya? Ya sudah, terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan selaku moderator. Ya, sama-sama. Ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Siap. Dari kolom chat dari Lia Malia Dani dari jurusan Kesos. Dia bertanya terkait dengan pelayanan publik yang diprogramkan pemerintah. Itu seringkali masyarakat belum memahami birokrasinya seperti apa. Hingga pada akhirnya masyarakat berstigma ke arah yang negatif pada pemerintah. Bahkan masyarakat acuh tak acuh terhadap apa yang sebenarnya menjadi hak masyarakat. Upaya seperti apa saja sih yang benar-benar bisa mencapai fungsional terhadap pelayanan publik yang diberikan? Dan siapa saja yang berpengaruh dalam menyampaikan informasi yang nantinya disampaikan terkait program pelayanan publik tersebut? Ya. Itu Pak. Terima kasih. Bisa untuk dijawab pertanyaannya? Mbak siapa tadi? Tidak chat ya? Di chat ya? Lia Malia Oke, Dani. Mbak Lia. Ya, di chat Pak. Sangat bagus ya pertanyaannya, sama dengan Mbak Jumaya tadi. Kaitan dengan undang-undang namanya Keterbukaan Informasi Publik. Itu ada Undang-Undang 14 tahun 2008. Coba Anda cek juga. Bahkan ada komisinya juga. Namanya Komisi Informasi Publik atau KIP. Ya. Kalau penyiaran ada namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia.
undang-undangnya beda. Nah, kalau di undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, ada undang-undang KIP ini, itu undang-undang nomor 14 tahun 2008 ya, tentang itu. Dibentuklah namanya Komisi Informasi Publik. Penyelesaiannya ya, ketika ada, intinya adalah informasi itu ada namanya informasi yang serta-merta. Informasi yang harus dipublish kepada masyarakat terkait dengan setiap kebijakan pemerintah atau penyelenggara publik, penyelenggara layanan harus dipublish semuanya. Apa yang harus dipublish? Pertama biasanya persyaratan, alur, penanggung jawab, ya, dan lain-lain ya, terkait dengan kelancaran program itu. Nah, bagaimana penyebaran informasi? Bisa melalui segala cara. Sekarang ini hampir semua instansi punya jaringan medsosnya, selalu menyediakan, mau Twitter, mau Insta, mau Facebook, mau email, ya, semua yang disediakan sekarang ini. Nah, kalau masyarakatnya, maka kemudian yang perlu adalah kita giatkan masyarakat untuk namanya memperkuat literasi. Memang di Indonesia literasinya masih sangat rendah. Sama, saya mungkin bagian dari yang terkait dengan tidak semua kebijakan saya baca semuanya. Ini maka biasanya teman-teman yang aktivis, ya, baik LSM maupun aktivis-aktivis personal itu selalu mencermati setiap peraturan-peraturan yang keluar. Nah, para kayak teman-teman di pekerjaan sosial, misalnya di teman-teman kesos, misalnya, ya semua membaca ketentuan-ketentuan mengenai bantuan-bantuan sosial atau kaitan dengan pekerjaan sosial atau kaitan dengan pelayanan sosial. Maka itu semua ketentuan ada dan ada aturannya. Nah, apa kemudian yang dilakukan? Melakukan sosialisasi dengan bisa saja dengan edukasi. Ya, bisa saja melakukan gitu. Atau banyak sekarang ini namanya konsultasi dan advokasi. Sosialisasi, edukasi, advokasi, ya kan? Konsultasi. Dalam konteks tertentu bahkan tadi itu bisa mewakili masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat yang menguasakan kepada teman-teman, pada aktivis itu untuk menyampaikan pengaduan. Boleh. Saya atas nama masyarakat, boleh. Yang penting Anda pegang fotokopi KTP-nya. Bapak warga, kalau mau menyampaikan pengaduan secara bahasanya ada class action ya kalau dalam konteks pengadilan. Kalau ini enggak, namanya dispute resolution. Jadi penyelesaian perselisihan di luar pengadilan ya. Jadi ada istilah begitu. Ya, kalau kemudian mewakili masyarakat, teman-teman harus perform bahwa bukti pewakilannya apa? Ada surat kuasa dari masyarakat kepada, katakanlah Anda, kepada kita, ya, kepada misalnya Mbak Berliana menerima mandat dari banyak 10 orang, maka 10 orang membuat surat kuasa hanya 1 lembar saja. Nama-nama tersebut dengan dibuktikan fotokopi KTP menyatakan diwakili oleh salah satunya nanti di dalam materai, menguasakan kepada nama Berliana untuk menyampaikan pengaduan kami kepada instansi terkait misalnya. Instansi terkait disebutkan saja ombudsman misalnya atau yang lain-lain. Jadi itu kondisi kadang-kadang memang masyarakat literasinya masih rendah. Oleh karena ya teman-teman mahasiswa yang bisa membantu atau para aktivis-aktivis yang bisa membantu dengan apa ya? Dengan mencermati, membaca dengan cermat misalnya, membaca dengan cermat semua ketentuan peraturan dikaitkan dengan tadi itu hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu itu sudah didasari oleh basis argumentasi yang kuat, datanya lengkap, fakta, foto, video, ya kan? Kemudian apa? Aturannya jelas, pelanggarannya disebutkan, misalnya disebut ada istilah undue delay. Undue delay itu adalah penundaan berlarut. Harusnya sehari berlarut-larut menjadi 2-3 hari bahkan lebih. Ya, adanya diskriminasi. Diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan atas
Nah, ada yang ras, ada yang golongan, ada yang agama, ada yang status sosial, itu namanya diskriminasi. Ada namanya lagi suap. Ya, permintaan gratifikasi misalnya. Jadi banyak bentuk namanya maladministrasi dalam bahasa pelayanan publik, pegawai-pegawai atau pejabat atau pelaksana yang ya tidak kompeten atau ya tidak kompeten itu diantaranya tidak kompeten itu adalah salah satu dia nggak mampu ya nggak mampu melayani sesuai dengan standar ya. Jadi ada, aduh ini gimana, ada kadang-kadang kalau ada kerusakan bingung, misalnya komputer ini lagi begini, wah panik dianya. Nah, itu harusnya tidak seperti itu. Jadi SOP untuk mengatasi setiap kejadian itu harus disediakan. Kalau ada ini, maka mitigasinya seperti ini. Kalau ada seperti ini, solusinya seperti ini. Itu orang ya, ASN yang sudah terpilih, yang digaji tinggi oleh uang negara, APBN, ya itu kewajibannya. Nggak ngeluh, nggak boleh PNS itu ngeluh. Kalau PNS ngeluh, udahlah. Ya itu kalau dia aja ngeluh lah, masyarakat mana yang nggak boleh ngeluh sekarang? Oh dia yang digaji pemerintah aja, kadang-kadang nggak kerja digaji, kok ngeluh? Lah yang kita yang kalau nggak kerja nggak makan, masyarakat itu nggak boleh ngeluh, kan aneh. Kan? Jadi pengaduan bukan hanya keluhan, pengaduan itu keluhan berdasarkan fakta-fakta yang memang terjadi dan dialami ya, oleh masyarakat. Jadi nggak boleh katanya itu nggak boleh. Ya, sekali lagi nggak boleh katanya. Nah, maka siapa kalau ditanya siapa yang punya pengaruh? Ya tentu tokoh-tokohnya. Melalui siapa? Maka sosialisasi pelayanan publik ya bisa dilakukan oleh kiai-kiai, oleh para ulama, oleh para tokoh-tokoh masyarakatnya. Sehingga inilah pentingnya teman-teman melakukan webinar ini di tingkat RT itu kadang-kadang ya warga itu harus tahu yang begini-begini ini. Banyak warga yang nggak tahu hak-haknya dalam pelayanan publik misalnya, sehingga dia nggak tahu mau ngadu kemana gitu kan. Padahal dia dijamin oleh undang-undang bisa menyampaikan pengaduan ya terkait dengan apa yang menjadi haknya yang belum diterima. Begitu Mbak Lia? Iya Pak, baik terima kasih banyak. Jadi mungkin untuk kita sebagai mahasiswa juga mempunyai peranan yang sangat penting ya berarti ya Pak? Betul sekali. Betul sekali. Terima Kalau kasih mahasiswanya aktif semuanya, satu orang bisa katakanlah hasil dari antara hasil KKN itu ya misalnya ya kita ngomong hasil KKN ini. Di antaranya adalah membawa memformulasi pengaduan masyarakat, nanti kita selesaikan. Oh itu hebat itu. Menyelesaikan salah satu mungkin itu persoalan yang tersimpan terpendam gitu ya. Anda selesaikan. Nah, ucapan terima kasih maksudnya panjang. Ya, artinya kenangan itu akan terbentuk. Wah, mahasiswa KKN itu hebat ya, gitu. Yang kemarin nggak selesai bisa kita selesaikan. Terkait dengan bukan Anda, terkait dengan pemerintah. Terkait dengan apa? Tidak hanya pemerintah, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, jadi masyarakat tentu punya banyak persoalan terkait dengan pelayanan publik yang sementara ini karena belum tahu jalurnya, belum tahu informasinya, ya, kemudian sekarang tahu dan kemudian ada corongnya, ada kanalnya, ada jalannya. Salah satunya adalah para teman-teman mahasiswa. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Baik, Bapak. Alhamdulillah sudah ada yang Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah ada yang dijawab, 2 pertanyaan yang telah dijawab oleh Bapak. Demikianlah berakhir sesi tanya jawab dari diskusi webinar kali ini. Selanjutnya yaitu adalah penutupan. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, yaitu Bapak Muhammad Khairul Anwar, SOSMSI, itu dapat memberikan ilmunya kepada kita yang bermanfaat. Tak lupa juga ucapan terima kasih juga kepada Bapak Asnawi, selaku Ketua RT yang telah memberikan sambutannya tadi.
serta para audiens yang luar biasa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan web. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama. Diharapkan kepada semua audiens untuk menghidupkan kameranya ya, untuk on cam semuanya. Nanti akan difoto oleh panitia kami. Ya, untuk pengambilan foto nanti saya akan aba-abakan. Mungkin bisa menunggu diaktifkan dulu kameranya. Ya, ayo teman-teman bisa diaktifkan kameranya di on cam. Kita sesi foto bersama. Yuk, Mas, ditunggu dikit lagi ya. Ayo teman-teman, Buat menuhin. ditunggu untuk on cam. Ya, karena Ayo. lumayan banyak, jadi saya babakan dulu. Hitungan 3, mohon diharap diam ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi bentar. Untuk yang slide keduanya belum. Ya, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Beliana, teman-teman semuanya, Pak Terima kasih banyak, Pak. dan Ya, semua Bapak. warga. Moga-moga kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa segera keluar dari pandemi ini, berakhir, dan bangsa ini bisa bertumbuh kembali dan melaksanakan semua aktivitas kita sesuai dengan kondisi normal lagi. Saya kira demikian. Saya mohon maaf atas semuanya. Sekali lagi banyak kekurangan. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya, alhamdulillah telah selesai kegiatan webinar ini. Saya selaku moderator pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Terima kasih banyak, Pak. Yuk. Semuanya. Terima kasih banyak, Bapak. Yuk, sama-sama.